Tanpa orang ini, kita nggak mungkin bisa sampai di titik ini. Dia Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Ia bukan hanya sekadar seorang bapak proklamator, namun ia adalah seorang pemimpin, pejuang, dan pemersatu bangsa Indonesia. Ia memimpin Indonesia di tengah Indonesia sedang kehilangan jati dirinya. Sistem tidak ada, tidak teratur, bahkan masih belum diakui oleh dunia. Ia hanya bisa bergantung pada satu hal, keyakinan. Visinya dalam menjadi pemimpin tidak main-main. Kita harus menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri, katanya. Saat Indonesia lagi krisis dan banyak tekanan dari luar, ia tetap berjuang mempertahankan posisi Indonesia sebagai suatu bangsa yang bersatu dan tidak bergantung pada negara lain. Bapak ini juga terkenal akan pidatonya yang bikin merinding. Bukan sekadar omong kosong, ia bisa menggerakkan hati dan emosi lewat kata-katanya. Ia bisa membuat jutaan rakyat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa ini merasa mereka satu kesatuan. Dalam salah satu pidatonya, ia berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berani, bukan bangsa yang takut. Ia nggak cuma ngatur dan ngoceh tanpa ilmu. Ia adalah bentuk pemimpin yang memiliki ambisi besar untuk menggapai cita-cita bangsa. Berat sekali pastinya kalau kita disuruh jadi Soekarno. Konflik internal, serangan pihak luar, kondisi negara yang belum stabil, harus kita atur semuanya. Namun, dalam kondisi ini, Soekarno tetap ingin berdiri di tengah perpecahan yang ada, melewati berbagai rintangan dan pilihan yang sulit. Hari ini, kita hidup bebas karena jasanya. Tugas kita sekarang bukanlah melawan dan menyerang, namun mempertahankan semangat itu dalam hati kita. Ia mungkin bukan pemimpin yang paling sempurna, namun Soekarno menunjukkan bahwa seorang pemimpin bukanlah hanya sekedar jabatan, melainkan suatu kemampuan untuk memiliki visi dan ambisi yang tepat. Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang seberapa besar nama kita dikenal, namun seberapa besar kita bisa membuat orang lain percaya untuk bergerak bersama kita. Dari Soekarno, saya bisa sadar bahwa kepemimpinan bukan tentang seberapa besar nama kita dikenal, namun seberapa besar kita bisa membuat orang lain percaya untuk bergerak bersama kita. Jika saya menganalisis diri dengan analisis SWOT, saya sadar bahwa saya memiliki beberapa kekuatan, yaitu tidak takut mencoba hal baru, tanggung jawab, dan mau berusaha. Namun, saya juga memiliki beberapa kelemahan, yakni terlalu perfeksionis, bimbang, dan terkadang terlalu berperasaan. Selain itu, saya melihat banyak kesempatan yang timbul, seperti kesempatan di sekolah untuk menjadi ketua kelas dan ketua kelompok yang dapat melatih komunikasi dan sosialisasi di lingkungan sosial saya. Di sisi lain, banyak tantangan yang harus saya lewati, yakni rasa malas dan media sosial yang memungkinkan saya untuk doom scrolling. Intinya, Soekarno menunjukkan kepada saya bahwa pemimpin tidak harus sempurna, melainkan harus memiliki visi, keberanian, dan kemampuan untuk membangun sebuah fondasi tim yang kuat. Saya berharap Soekarno tidak sekadar dikenang sebagai seorang pahlawan, namun juga seorang tokoh inspiratif yang dapat menjadi teladan bagi seorang